Oke, sekarang kita belajar assembly dengan tema lompatan. Jadi lompatan dalam bahasa assembly itu ada dua, secara garis besar ada dua, yaitu lompatan bersyarat dan lompatan tanpa syarat. Kalau lompatan tanpa syarat itu langsung jam melompat ke memori mana. Jadi misalkan kalau di program assembly menggunakan label mana. Jadi lompatan tanpa syarat itu bisa menjangkau lebih dari satu segmen. Kalau lompatan bersyarat biasanya bersamaan atau berpasangan dengan perintah namanya compare. Jadi misalkan compare sebuah register dengan sebuah nilai, setelah itu ditanyakan dengan sebuah lompatan bersyarat, jump not equal, lompat jika tidak sama. Sekarang perhatikan software ini, perintah atau coding yang ini. Jadi ini coding seperti biasa, yaitu membuat form. Di sini yang pertama adalah sebuah lompatan tanpa syarat, JMP, jam, langsung ke start. Jadi dia kalau di jam start berarti dia akan menuju ke sini, ke start ini. Kenapa? Di sini kan ada deklarasi sebuah variabel untuk menyimpan sebuah data. Jadi lompatan ini fungsinya untuk tempat deklarasi sebuah data. Jadi ini nama variabelnya adalah dt dengan tipe define bit. Define bit itu 8. Jadi satu karakter menempati 8. Selanjutnya berarti sebuah coding ini ya, program ini dimulai dari start ini. Maka move AH,02 itu adalah mengisi register A dengan 2, maksudnya untuk service number, mencetak sebuah karakter. Terus perintah lea dx, dt, berarti perintah ini adalah mengopikan atau mengisi register dx dengan address yang ada di label ini, di variabel dt. Jadi variabel dt ini menempati ke sebuah memori RAM tertentu, dengan address tertentu, maka address itu dikopikan atau disimpan ke dx. Jadi perintah lea itu mengambil address dari sebuah variabel dt, addressnya disimpan di dx. Selanjutnya adalah dx, hasil simpanan address tadi dikopikan ke register bx. Jadi bx juga menyimpan address dari variabel dt. Terus move dh, 15, berarti dh diisi dengan sebuah nilai 15. Move dl, bx dalam kurung. Jadi yang bisa mengakses isi dari sebuah memori itu adalah bx, lainnya register tidak bisa. Jadi kalau bx diberi kurung seperti ini, maksudnya adalah isi dari address yang tersimpan di bx dikopikan ke dl. Jadi dl ini menyimpan sebuah data yang tersimpan di address yang tersimpan di bx. Jadi S ini pertama kan S, jadi address pertama ini yang ada di variabel dt itu dikopikan ke dl. Jadi yang pertama kali addressnya itu misalkan, maka S ini tersimpan di dl gitu. Setelah itu interrupt 21, maka dia mencetak S besar. Increment bx berarti menaikkan address yang tersimpan di bx tadi. Lalu decrement dh mengurangi isi dari dh yang semula 15 jadi 14, membandingkan dh dengan 0, compare dh, 0. Jadi membandingkan. Selanjutnya ditanyakan jump not equal, lompat jika tidak sama ke ulang, maka dia lompat ke ulang. Lalu dl diisi lagi dengan sebuah karakter yang tersimpan di address yang ada di bx. Jadi bx tadi kan menyimpan address.
Jadi isinya address tadi disimpan ke DL. Begitu terus sampai berulang sampai menghasilkan sebuah dia sama dengan 0, maka dia akan selesai. Itu adalah contoh lompatan tanpa syarat dan dengan syarat. Jadi yang atas ini tanpa syarat, yang ini dengan syarat. Lalu bagaimana cara mendeklarasikan sebuah data? Caranya seperti ini. Itu contoh lompatan. Berikutnya adalah penggunaan push dan pop. Ini juga perlu diperhatikan. Perhatikan coding berikut ini. Jadi coding berikut ini adalah penerapan penggunaan dari sebuah perintah push dan pop. Jadi perintah ini berpasangan. Jadi kalau push dia akan menekan, pop dia akan menarik. Pertama WRD 100 seperti biasa untuk mengawali program dari sebuah pop. Pertama adalah move AH,2, berarti AH diisi nilai 2, tujuannya untuk service number mencetak karakter. Move C,10, berarti C ini menyimpan nilai 10. SOR D,dx, ini tujuannya adalah mengisi dx atau mengenolkan, jadi isi dari dx itu sama dengan 0, nilainya 0. Lalu move dx,41, jadi dx diisi dengan nilai 41 heksa. 41 heksa itu adalah karakter A besar. Lalu push dx, jadi kalau push dx berarti isi dari dx41 tadi di push tersimpan di sebuah stack, disimpan sebuah stack bukan tag ya, stack. Move dx,61, jadi dx diisi lagi dengan 61 heksa, itu adalah karakter A kecil. Push dx, jadi dipush lagi, berarti urutan yang bawah itu adalah 41, atasnya adalah 61 gitu. Lalu pop dx, berarti dikembalikan lagi, yang atas tadi 61 dikembalikan atau disimpan ke dx. Interrupt 21, maka akan mencetak karakter A kecil. Increment dx, jadi yang semula 61 dinaikkan menjadi 62. Move bx, dx, jadi isi dari dx tadi disimpan ke bx. Lalu pop dx, berarti 41 itu diambil dimasukkan ke dx. Interrupt 21, maka dia mencetak A besar. Increment dx, jadi yang semula 41 dinaikkan menjadi 42. Lalu push dx, jadi 42 tadi dimasukkan lagi ke dalam stack. Lalu move dl, 20, jadi dl diisi 20 itu untuk membuat spasi. Interrupt 21, maka spasi tercetak. Push bx, itu adalah yang bx tadi 62 dimasukkan ke stack lagi. Jadi yang bawah itu 42, atasnya 62 di push bx tadi. Loop ulang, karena cx adalah 10 ketemu loop, maka dia berkurang 1 menjadi 9. Karena dia belum 0 isi dari cx, dia kembali ke ulang. Maka pop dx, jadi 62 dimasukkan ke dx. Interrupt 21 mencetak B kecil. Lalu increment dx, jadi berapa? 63 masukkan ke dx. Pop dx, jadi yang tadi 62 sudah diambil, sekarang 42 diambil, ditarik, masukkan ke dx. Interrupt 21 mencetak B besar. Lalu increment dx, push dx, jadi 43 dipush lagi, dimasukkan ke stack lagi. Demikian seterusnya sampai cx sama dengan 0 baru dia selesai. Demikian penggunaan dari push dan pop